Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Ketemu kembali dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang viral di negeri ini. Salah satunya adalah masalah ijazahnya Pak Jokowi. Lagi ramai kasus ijazah Pak Jokowi di negeri ini, malah Pak Jokowi terbang ke Singapura untuk menghadiri forum Bloomberg. Rencananya Pak Jokowi memberikan pidato di sana. Sedangkan kasusnya di negara ini masih belum tuntas, kasus ijazah ini masih di pengadilan, malah dia terbang ke Singapura. Bagaimanakah tanggapan warganet tentang kasusnya Pak Jokowi? Kita simak beritanya berikut ini. Jokowi ingin menghindari pengadilan, udah gitu aja Bung, nggak usah banyak cincong. Ada alasan ini, alasan itu, telek bebek. Pokoknya intinya dia ingin menghindari pengadilan, ingin menghindarkan diri dari tanggung jawab seorang pemimpin. Oh, apa pemimpin dia? Ya, dulu presiden. Apakah presiden itu pemimpin atau tidak tergantung kualitas pribadinya. Usulan penyelesaian kasus ijazah Jokowi masuk babak baru. Dr. Tifa menawarkan pendekatan politik yang disebut sebagai Marcos Way. Dr. Tifauzia Tiasuma menyampaikan gagasan bahwa kasus ini bisa ditempuh melalui penghentian penyidikan, dan negara memberi ruang pemulihan, bukan konfrontasi. Tifa bahkan menyarankan negara memfasilitasi Jokowi menjalani perawatan medis di luar negeri. Ia menilai tekanan politik berkepanjangan bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental seorang mantan pemimpin. Gagasan ini lahir dari diskusi harian bersama sekitar 30 profesor dan doktor lintas disiplin, merumuskan jalan penyelesaian yang lebih manusiawi, meredam ketegangan publik, dan tetap memberi ruang penghormatan. Ia menegaskan, pendekatan ini menjadi jalan yang tidak merendahkan siapapun, dan memberi ruang bagi negara untuk kembali fokus pada agenda pembangunan. Sebelum kita lanjutkan beritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar channel Pabrik News tetap bisa menayangkan berita-berita yang viral di negeri ini. Semoga dengan bantuan saudaraku dibalas Allah dengan rezeki yang berlimpah ruah, dimudahkan segala urusan. Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Jokowinya ke Singapura, datang ke acara Bloomberg. Bloombergnya malah ke Indonesia, ketemu sama Prabowo di hari yang sama. Harusan Bang Bloomberg ini menyambut kedatangan Jokowi di bandara dong. Biar dia kelihatan penting gitu loh. Nggak kasihan apa ya? Inilah jahatnya pemerintahan Jokowi itu di situ. Merencanakan perampokan, ini yang Pak Prabowo, Pak Presiden bilang itu wilayah abu-abu itu. Terkesan seperti sesuai dengan aturan. Tapi ini adalah perampokan. Pak Presiden ngomong tuh, saya nonton di berulang-ulang. Malah itu bisa disebut perampokan yang dilegalkan itu. Atas nama legalitas. Jahat ini. Iya. Ini hukum orang model begini, hukuman mati tidak cukup. Siksa dulu baru hukuman mati gitu loh. Iya. Siksa dulu, merasakan penderitaan dulu gitu loh. Rakyat dibikin menderita mau gitu loh. Hanya untuk merencanakan kepentingan pribadi gitu. Lagi ya Bung Andi, ini cacat logikanya. Bahkan ini ada logika ini bahkan jauh lebih penting daripada ijazah asli. Karena yang menjadi pidana itu adalah menggunakan dokumen. Ya. Dipergunakan atau enggak? Kalau saya memasukkan ijazah terus saya simpen di lemari, Ya, nggak tidak ada pidananya, betul Pak? Iya. Pasal 263 ayat 2-nya Betul, begitu. saya tidak hafal Pasal Pak. 263 ayat 1-nya membuat dan memalsu surat. Yang kedua, ini kan sudah bisa kita pastikan ini digunakan. Memang digunakan. Ini kan yang digunakan ijazah aslinya. Berarti ini adalah ijazah yang lebih penting. Kertas ini adalah lebih penting daripada aslinya. Saya merasa ini kemenangan rakyat yang paling besar. Dan bahkan ini bisa mereformasi sistem pendidikan dan sistem pemilu kita.
Lain kali, kalau ada caleg atau calon bupati atau calon presiden yang diragukan sedikit pun, sudah tolak aja, batalkan. Tak usah revisi-revisi dokumen. Saya minta DPR tuh melakukan itu. Sudahlah. Kalau memang ijazahnya SMA, SMA aja. Ya, Gitu jujur loh. aja. Nggak usah sosok S1, tapi ya direvisi lagi gitu loh. Tapi saya kira ini penting ya. Kenapa? begini ya, Nak, ya? Kenapa- Balikin kenapa- aja. bentar, bentar, bentar. Gantian dulu. Begini, ini penting. And for young generation, it is our responsibility to ensure they must understand AI and they study AI because the future is there. It is also time for us to redesign how human and machines build the future together from data and machine learning. The intelligent economy is not only about technology, it is about preparing people. Then, the other big question may arise in our mind. Will job opportunities disappear in the era of intelligent economy? No. The answer is no. I really disagree that job opportunities will disappear. In fact, I believe that there will be more jobs and more opportunities to come if we make sure our people are ready for them. We must ensure that they know and they study AI, coding, algorithm, and also about machine learning. This is something fundamental. We must introduce, we must prepare, we must train them to get good digital literacy and skills. Presiden ke-7, RI, Joko Widodo, kembali mencuri perhatian dunia saat hadir di Bloomberg New Economy Forum 2025 di Singapura. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah fondasi utama kemajuan Indonesia selama 1 dekade kepemimpinannya. Sebelum lanjut, jangan lupa follow TikTok dan join Telegram kepo.id, link ada di bio dan deskripsi. Young people are building startups. Millions of small businesses are moving online. Tanpa infrastruktur yang kuat, mustahil sebuah negara bisa bergerak cepat, ujar Presiden Jokowi di hadapan para pemimpin dunia. Jokowi menyoroti bagaimana pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, irigasi, hingga jaringan listrik dan digital kini membuka konektivitas baru dari Sabang hingga Merauke. Ia juga menekankan kemajuan besar dalam transformasi digital, mulai dari pusat data, satelit, hingga sistem pembayaran modern. Pidato tersebut mendapat perhatian luas, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang siap memasuki era ekonomi cerdas dengan infrastruktur sebagai tulang punggungnya. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf Kakang, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini. Infrastructure is the backbone of intelligent economy. And Indonesia has make a great infrastructure, physical infrastructure and also digital infrastructure. We build like seaport, airport, toll road, power plant, and for digital infrastructure, we build data centers and then launching new satellite, expanding digital networks, and also improving our connectivity.
Once again, infrastructure is very important before we are moving into the intelligent economy, and also very important is government regulation to support to the private sector, companies, industries, and factories to have a good ecosystem to run the intelligent economy. So as this new era unfolds, how should a country, its businesses, its institutions, help the people, particularly the younger generation, thrive in this new economy? We talk a lot about AI, of course, but this intelligence community is much more than that, isn't it? It is our responsibility. It is a government responsibility to ensure the young generation, the student, also the people understand about AI. So we must prepare, we must introduce, we must train them to the young generation, to people, to the student to know about AI, to understand about AI, to know about coding, algorithm, machine learning. They must know about that, and then they will have a good digital literacy and skills. After that, and then the job opportunities will be coming. Talking about job opportunities, there's a lot of worry that AI and automation will actually take away jobs. Do you believe these job opportunities will disappear, or will they re-emerge, but in a different form? No, like I told you that as long as we prepare, we introduce, we train them to know about AI, to know about algorithm coding and machine learning. If they know about that, I'm sure that the job will be coming. Okay. So many leaders say that we need to redefine growth in this intelligent economy. In your view, what needs to be redefined in growth and why? Not redefine the growth, but redefine the process, the system, and the strategy. Because in this new era, companies, industries, and private sector, almost of them, they will use AI. And then the system now is getting old. After all of them, they use AI. That means we must redefine our process. We must redefine our system. We must redefine our strategy to get better decision, to get better policy, and also to get better income, better profit, better economic growth, better life on the people. And finally, if Indonesia thrives in this intelligence economy, tell us your vision of what Indonesia will look like, say, 10 years, 20 years from now. I believe that in the next 5 to 15 years from now, there will be a big humanoid robotic revolution. There will be a big AI revolution. So we must prepare from now, and Indonesia also prepare our human resources, our student. Tadi saya sudah melihat di medsos Pak Jokowi pidato dalam bahasa Inggris di Singapura di acara forum New Economy Global Bloomberg. Tapi kok rasanya ada yang aneh, kawan. Kok saya merasa kalau itu yang pidato bukan Pak Jokowi ya? Apa perasaan saya saja atau gimana? Coba kawan-kawan lihat cuplikan pidatonya berikut ini. Apakah kawan-kawan yakin kalau ini Pak Jokowi? Also, the story of Southeast Asia. Across the region, millions of young people are building startups.
Millions of small businesses are moving online. New unicorns are emerging. Southeast Asia is no longer just a market. It is becoming a global force. Saya di sini tidak akan menyindir soal bagaimana cara dia berpidato, artikulasinya, intonasinya. Saya tidak akan membahas itu dulu ya, takut Ternak Mulyono marah. Cuman di sini yang saya akan bahas adalah kok sosoknya ini agak-agak aneh ya. Kok ini tidak seperti Pak Jokowi? Ada yang menurut saya mencolok kawan ya. Di bagian wajahnya kan Pak Jokowi punya tahi lalat di sebelah kanan ya, tahi lalat yang cukup besar. Tapi kok kenapa tadi saat dia pidato tahi lalatnya itu nggak kelihatan? Ya, kenapa ya? Coba perhatikan perbedaan dua foto di bawah ini. Nah, coba tadi foto yang ini nih, foto yang sebelah kiri adalah foto Pak Jokowi ketika tadi siang pidato di Singapura. Coba perhatikan, nggak ada tai lalatnya ya di pipi sebelah kirinya. Tetapi ini yang satu ini foto Pak Jokowi yang baru-baru ini, yang kemarin-kemarin, dia ada tai lalatnya ya cukup besar. Kok tai lalatnya bisa hilang? Ini saya mohon maaf banget ya. Saya bukan berarti di sini mengatakan kalau tadi yang pidato di Singapura itu Jokowi palsu. Saya tidak mengatakan demikian, tetapi saya hanya heran ya. Kok rasanya beda gitu ya, Jokowi yang dulu sama Jokowi yang tadi pidato di Singapura. Coba kawan-kawan, apakah kawan-kawan mempunyai pendapat yang sama dengan saya? Coba bagaimana pendapat kawan-kawan? Tulis di kolom komentar. And for young generation, it is our responsibility to ensure they must understand AI and they study AI. The intelligent economy is built on how well we use data and information, because data and information is not just power, it is capital. It is the new world that defines competitiveness and national strength. We know this is a process to collect, to analyze, and to appraise data and information to make the best decision and also to make a good policy. And for young generation, it is our responsibility to ensure they must understand AI and they study AI because the future is there. It is also time for us to redesign how human and machines build the future together from data and machine learning. The intelligent economy is not only about technology, it is about preparing people. Then, the other big question may arise in our mind. Will job opportunities disappear in the era of intelligent economy? No. The answer is no. I really disagree that job opportunities will disappear. In fact, I believe that there will be more jobs and more opportunities to come. Woi, pada lihat belum? Jokowi pidato di Singapura ngomongin intelligent economy, gue langsung mikir, iya bener. Perekonomian kita emang cerdas. Cerdas ngilang di dompet rakyat, nongol di dompet siapa? Ya lu pada tahulah. Boenj. Jokowi bilang ekonomi Indonesia tumbuh, wah indah amat dah kalau dengar dari Ming. Kayak presentasi anak kuliahan yang tugasnya belum beres, tapi slide-nya mewah. Pertumbuhan stabil, investasi naik, masa depan cerah. Di dunia nyata, harga beras naik, harga cabai marah, harga listrik minta tolong. Rakyat, Pak, yang cerah itu bukan ekonomi, itu panas matahari. Herannya nih ya, kalau pidato di luar negeri semuanya selalu mulus. Ekonomi kita kuat, investasi aman, masa depan gemilang. Tapi begitu balik ke Indonesia, kita yang di bawah ini masih sibuk mikir,
Gimana caranya gaji bisa tahan sampai tanggal 20? Gue tuh suka sama satu hal. Setiap kali Jokowi pidato di negara lain, dia bikin Indonesia kelihatan kayak negara Marvel. Ekonomi terbang, infrastruktur keren, investasi banjir. Padahal di sini rakyat cuma bisa bilang, banjir mah iya, tapi bukan investasi, Bang. Banjir air beneran. Dan lucunya lagi, di Forum Ekonomi Dunia, semua data keluar, tapi giliran disuruh keluarin dokumen satu lembar, ya lu tau lah, tidak dalam penguasaan. Ekonomi cerdas katanya. Ijazah aja nggak cerdas-cerdas amat buat disimpan. Intinya mah gini, pidato itu bagus, megah, dan penuh angan-angan. Tapi kita rakyat kecil cuma mau satu hal, yang hidup kita beneran berubah, bukan cuma grafik presentasi doang yang naik. Oke lah Pak, Singapura udah beres, jangan lupa pulang. Rakyat masih banyak PR yang nunggu dijawab. Diundang Bloomberg, dia datang. Diundang Hakim, dia tak datang. Siapa kah gerangan? Sesantai itu Pak Jokowi melakukan komunikasi dengan orang-orang hebat yang ada di Bloomberg ya. Dan banyak video-video lain yang misalnya kayak Solo Times itu juga pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang mereka berkomunikasi dengan Pak Jokowi dengan santai. Dan mirisnya komen-komen yang ada di TikTok itu komen-komennya menunjukkan IQ yang jongkok ya. IQ-nya jongkok kayak gorila ya. Bilangnya bertanya dengan nada santai, kira-kira bahasa apa yang dipakai? Emang kira-kira dia ngerti nggak? Sudah yang bilang, ngapain dia ke Singapura? Melarikan diri. Ada yang bilang dia dicegat ke luar negeri. Terus kira-kira dia bahasanya apa itu ya? Bahasa Inggrisnya kayak gimana itu ya? Banyak komen-komen yang ada di VT-VT yang menjelekkan dan menghina dan merendahkan Pak Jokowi. Maksud saya gini loh, Anda tidak apa-apa, tidak suka sama Pak Jokowi, membenci Pak Jokowi, tetapi jangan goblok. Goblok dan tidak menggunakan akal sehat. Katanya ente pengikut Rocky Gerung akal sehat, tapi akal Anda nggak sehat, nggak rasional gitu loh. Udah jelas orang berkomunikasi dengan santai, pakai menggunakan bahasa apa? Oh, nggak ada penerjemahnya di sana. Ya jelas pakai bahasa Inggris lah, goblok. Bodoh banget sih. Dan ketidaksukaan Anda itu jangan menjadikan Anda bodohnya jahil murakab ya, bodohnya kuadrat gitu loh. Nggak apa-apa Anda nggak suka tuh nggak ada masalah, tetapi pinter dikit ya, IQ-nya dipakai ya. IQ itu bisa dilatih loh, IQ itu bisa dilatih. Tapi kalau Anda melatih IQ Anda jongkok terus ya akan jongkok terus, nggak rasional pikirannya. Udah jelas-jelas komunikasi itu ya gunakan bahasa Inggris lah. Masa pakai bahasa Indonesia satu, yang satu nggak pakai apa? Oh, nggak ada penerjemahnya, nggak ada translatornya, tidak ada alat untuk penerjemah juga nggak ada. Coba Anda amati itu di VT-nya Solo Times juga ada. Tidak hanya satu orang yang berkomunikasi dengan Pak Jokowi dengan santai. Banyak orang yang berkomunikasi pelan-pelan, satu persatu, dan dengan santai bersama Pak Jokowi. Gitu loh. Yang saya miris itu lihat komen-komennya, ya Allah, memang kualitas orang Indonesia. Saya tidak tahu apakah itu, tapi memang banyak kan itu akun-akun fake sih. Akun-akun fake palsu. Dan yang miris itu adalah akun yang tidak palsu, orangnya jelas, ada orangnya, tapi komennya itu bodohnya luar biasa. Jokowi kemarin hadir di acara Singapura itu benar-benar orang yang berbeda sama sekali. Jadi ya itu Pak Jokowi gitu ya, bukan cloningannya atau bukan stuntman-nya, enggak. Itu emang Pak Jokowi, tapi seperti orang yang sangat-sangat berbeda sama sekali. Kalau kita perhatikan foto-foto yang dibagikan oleh Pak Jokowi di akun media sosialnya, mungkin nggak banyak orang menyadari. Kalau kita lihat dari kolom komentarnya, nggak banyak orang memperhatikan bahwa wajah Pak Jokowi sudah jauh sekali berbeda. Kalau kita ngelihat dari rambutnya sudah sangat tipis sekali ya, meskipun di sosial media itu kan di foto-fotonya dicoba hanya untuk ditampilkan dari depan saja, tapi ya dari depan pun itu kelihatan seperti Mario Teguh. Udah habis gitu ya.
udah nggak ada sisa sama sekali di depan. Padahal biasanya kan ya kadang-kadang Pak Jokowi merapikan rambutnya gitu ya. Itu kelihatan nggak ada. Dan kalau kita bandingkan dengan Kongres PSI pada bulan Juli 2025 lalu atau beberapa bulan yang lalu, itu rambut Pak Jokowi di depan masih banyak gitu. Coba bandingkan ya, ada foto atau pidato Pak Jokowi di Kongres PSI itu masih hitam gitu ya. Dan kemudian ketika bertemu dengan pejabat di Singapura untuk hadir di acara Bloomberg, itu udah habis sama sekali. Dan saya kemudian mencari tahu gitu ya, video mungkin ada video-video Pak Jokowi ketika berada di Singapura yang bisa menunjukkan kondisi Pak Jokowi yang sebenar-benarnya. Ya kalau soal rambut itu ya seiring dengan bertambahnya usia itu memang akan rontok, banyak orang akan kehilangan jumlah rambutnya, itu biasa gitu ya, faktor usia. Tapi kalau hilang dalam jumlah yang banyak dengan durasi yang begitu cepat, dari Juli masih oke, November sudah hampir habis atau nyaris botak, itu memang mungkin menunjukkan satu kondisi kesehatan tertentu. Ada provide solution for connectivity in South and keep us region. And thankful that President Iran and second the right that is helping those